Saya Adolfus Budiharso, Kepala SD Katolik Datak. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi rapor pendidikan tahun 2024. Check it out dan salam Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berkenan hadir dalam rangka mempresentasikan hasil evaluasi supervisi kemarin, dan juga nanti saya akan mempresentasikan hasil evaluasi rapor pendidikan tahun 2024. Sebelum saya akan memulai presentasi ini, tentu sebagai umat yang beriman, saya menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan pertolongan rahmat-Nya kita boleh diperkenankan untuk berkumpul di dalam ruangan ini guna untuk mendengarkan presentasi terkait dengan hasil evaluasi supervisi kemarin dan evaluasi rapor pendidikan tahun 2024. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan menggambarkan secara ringkasan hasil evaluasi supervisi yang sudah kita jalani bersama kemarin. Jadi Bapak Ibu, dalam supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin, ada beberapa temuan yang saya jumpai. Seperti salah satu contohnya itu, Bapak Ibu guru dalam menyajikan materi tidak dengan menggunakan alat peraga, menggunakan alat bantu, ya, seperti menggunakan PowerPoint, ya, sehingga akibatnya itu kita termakan waktu dengan misalnya kemarin itu menunjukkan gambar. Bapak Ibu coba bayangkan kalau menunjukkan gambar, jadi Bapak Ibu ada di depan, lalu anak-anak yang paling di belakang itu susah sekali untuk melihat secara jelas. Tapi kalau teman-teman kemarin itu menggunakan atau PowerPoint, sehingga teman-teman tinggal tampilkan di layar, lalu siswa tinggal membaca dan melihat, tanpa dari siswa yang satu ke siswa yang lain untuk menunjukkan. Saya juga sudah mengevaluasi dan memberikan beberapa tawaran-tawaran, seperti kalau misalnya mengajar kali berikutnya, tolong Bapak Ibu menggunakan PowerPoint. Dalam platform Merdeka Mengajar itu saya sudah baca, ya. Di situ kebanyakan teman-teman untuk memperbaiki dari supervisi kemarin, teman-teman banyak mengambil di platform Merdeka Mengajar melalui pelatihan mandiri. Tentu saya sebagai pimpinan, saya sebagai kepala sekolah mengapresiasi kepada kita semua, sehingga harapannya ke depan apa yang sudah menjadi Bapak Ibu sudah menemukan di dalam platform Merdeka Mengajar itu melalui pelatihan-pelatihan, harapannya ada referensi baru yang rangka perbaikan pada tahap-tahap berikutnya. Yang saya sebutkan tadi gambaran umum evaluasi hasil supervisi kemarin. Lalu pada kesempatan ini juga mari kita membedah rapor pendidikan kita tahun 2024. Jadi pada slide ini, slide yang pertama, di situ adalah pengertian rapor pendidikan. Jadi platform yang mendukung sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dan ini, di dalam itu semua tercatat jelas. Semua tercatat jelas, apakah hasilnya baik, itu nanti akan tercatat jelas pada rapor pendidikan
yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu setelah kita mendengar tadi pengertian rapor pendidikan, lalu apa tujuan? Jadi tujuan rapor pendidikan itu Bapak Ibu, tidak hanya di tingkat pemerintah daerah. Rapor pendidikan juga memiliki fungsi yang penting di tingkat satuan pendidikan. Rapor pendidikan dirancang untuk memudahkan kepala sekolah dan guru dalam menyusun perencanaan program berbasis data yang tertuang dalam standar pelayanan minimal atau yang disingkat dengan SPM. Jadi Bapak Ibu begini, kalau tahun-tahun sebelumnya ya, sekolah kita itu merencanakan segala sesuatu itu tanpa berbasis data. Tidak ada data yang akurat untuk perbaikan-perbaikan pada perencanaan sekolah untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tetapi 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu, mulai tahun 2022, Kementerian Pendidikan itu meluncurkan yang disebut dengan rapor pendidikan. Di dalam rapor pendidikan itu nanti kita akan menemui segala kekurangan dan kelebihan kita dalam 1 tahun berjalan. Sehingga kita merencanakan segala sesuatu itu berbasis data. Perencanaannya berbasis data, hasilnya akan berdampak baik pada satuan pendidikan kita. Tentu hasilnya misalnya dari tahun 2022 literasinya kurang, jadi harapannya dengan berbasis data yang jelas pada tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami kenaikan. Yang berikut, mengapa satuan pendidikan itu perlu menggunakan rapor pendidikan? Yang pertama itu, fungsi platform rapor pendidikan adalah sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis. Ya. Di dalam rapor pendidikan itu kita menganalisis, kemudian hasil analisis itu analisis, setelah analisis merencanakan, lalu yang terakhir itu tindak lanjut. Kemudian mengapa satuan pendidikan perlu menggunakan rapor pendidikan? Jadi bagi siswa itu sebagai bukti kemajuan hasil belajar diri setelah mempelajari konsep-konsep atau teori-teori yang dipelajari. Di dalam kelas Bapak Ibu memberikan materi kepada siswa-siswi, lalu di jenjang kelas 5 itu yang disebut dengan kegiatan ANBK, ada yang nilainya kurang, kemudian nilainya sedang, itu yang ditandai dengan nanti warna kuning, kurang itu warna merah, baik itu warna hijau. Lalu nanti bagaimana pengertian dari warna-warni ini, nanti kita akan jumpai pada slide berikutnya. Baik, yang berikut itu adalah tahapan penerapan perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, tahapan ini adalah dia itu berjenjang. Dari tahap 1 ke tahap 2 dan seterusnya. Jadi pace by pace. Jadi tahapan ini tidak boleh melompat Bapak Ibu. Tahapan ini harus mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Yang pertama kita melompat ke yang keempat, itu tidak boleh. Maka dari tahapan penerapan perencanaan berbasis data ini, kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu kumpulkan dan maknai data kondisi satuan pendidikan dan data penunjang lain yang relevan untuk memahami kondisi satuan pendidikan kita. Jadi untuk mengetahui kondisi itu, kita tidak boleh mengambil dari menerka-nerka. Kita itu berbasis data. Itu adalah tetapkan perbaikan prioritas layanan kita. Di rapor pendidikan juga itu nanti kita akan menemukan ada beberapa rekomendasi secara keseluruhan dan juga rekomendasi prioritas yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. Lalu tahapan ketiga,
yaitu rencana upaya perbaikan layanan. Apa rencana kita untuk memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang kita jumpai pada tahun ini, sehingga nanti berharap pada tahun-tahun selanjutnya atau tahun 2025 nanti kita akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Lalu yang terakhir, implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala. Dalam penerapannya, kita dapat menyesuaikan kembali perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran. Nanti di 2025 kita fokus itu berdasarkan ya hasil dari analisis rapor pendidikan tahun 2004. Sehingga nanti dalam RKT kita atau dalam Arkas kita nanti kita fokus kegiatan itu berdasarkan hasil rapor pendidikan. Ini adalah poster. Di dalam poster ini nanti kita bisa membandingkan ya bagaimana pencapaian kita di tahun 2023 dan di tahun 2024. Jadi kita lihat di tahun 2023 ini, jadi kegiatan literasi ya, literasi kita di tahun 2023 kita itu memperoleh kategori sedang. Lalu bagaimana di tahun 2004? Literasinya itu justru kurang, Bapak Ibu. Ya. Dari sedang ke kurang. Jadi itu nanti hal-hal yang harus kita perbaiki. Lalu yang berikut, indikator yang berikut itu numerasi. Jadi numerasi di tahun 2003 kita punya itu adalah kurang. Dan di 2024 juga kurang. Tetapi pada indikator numerasi ini justru pencapaian kita itu sangat memuaskan, yang walaupun nilainya kurang, tetapi ada peningkatan yang secara signifikan. Kemudian yang berikut karakter, ini juga dari karakter kita, indikator karakter kita di tahun 2003 itu sedang, tetapi di 2024 itu agak kenaikan, ada kenaikan yaitu statusnya baik. Kemudian keamanan sekolah juga begitu. 2023 kita memperoleh hasil baik, di 2024 juga kita memperoleh hasilnya juga baik. Lalu kebinekaan sekolah. Jadi 2023, jadi kebinekaan sekolah kita itu juga baik. Di 2024 juga baik. Lalu yang terakhir kualitas pendidikan. Kualitas pembelajaran maksudnya, ya. Jadi di 2023 itu kualitas pembelajaran kita itu sangat kurang sekali, Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, ya, di tahun 2024 kita mengalami kenaikan drastis. Yang semulanya kurang di 2023, di 2024 kita memperoleh hasil yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu yang saya, jadi di dalam poster pendidikan baik ada yang statusnya di tempat 2003 baik, ya, tahun ini juga baik. Sedang. Lalu di 2024 juga kurang. Menganalisa, ya, mari kita menganalisa bersama ini dari kedua poster ini, dari 2003 dan 2024. Tentu saya sebagai kepala sekolah menginginkan kepada kita semua jangan pernah merasa puas dengan hasil yang kita peroleh. Jadi kita upayakan yang kurang, mari kita benahi sehingga kita akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Dan juga jangan hasilnya baik, ya, lalu kita tidak buat apa-apa karena kan hasilnya baik. Tidak juga begitu, Bapak Ibu. Ya, yang baik itu dipertahankan dan kalau boleh ditingkatkan, sehingga di satuan pendidikan yang kita cinta ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga akan berdampak luas, ya. Bukan hanya berdampak kepada kita sebagai tenaga pendidik saja, tetapi kepada anak dan juga berdampak bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jadi itu
terkait penjelasan tentang poster rapor pendidikan. Bapak Ibu begini, mari kita melihat satu persatu kira-kira apa maksud dari warna kuning dan apa maksud dari warna hijau. Jadi mari kita lihat di layar slide ini, 4 ini sangat kurang. Jadi kurang ini adalah 40% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Itu artinya baru 40%. Ya. Yang belum memenuhi kriteria itu 60%. Ya, di atas setengah. Lalu kemampuan literasi itu apa? Jadi kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, merefleksi berbagai jenis teks yang menyelesaikan masalah kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, ya, agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi itu pengertian literasi. Lalu bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Kenapa sampai kurang? Statusnya kurang sehingga menyebabkan warna merah. Jadi presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks seperti teks informasi dan teks fiksi. Jadi pada soal-soal itu muncul teks informasi dan teks fiksi. 60% peserta yang mengikut kemarin tidak bisa mengerjakan. Yang mampu mengerjakan teks informasi dan teks fiksi. Lalu yang berikut, kurang 40% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kurang dari 40%. Artinya apa? Jadi kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ya. Skor capaian kemampuan literasi kita tahun ini yaitu 40, turun 21,11 dari tahun 2003. Ya. Turunnya itu hanya 21%. Tahun 2024 untuk kemampuan literasi itu adalah 61,11%. Lalu numerasi. Jadi numerasi ini statusnya warna merah. Sama seperti literasi. Merah, 2024 juga statusnya merah, tetapi ada kenaikan. Jadi kenaikannya itu naik 23,33% dari tahun 2003. Skor kita itu hanya 16,67. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi kenaikan dari 23,33 di 2003, ya, 2023 maksudnya 16,67% di 2003. Di 2024 kita mengalami kenaikan yaitu 23,33. Yang walaupun statusnya itu masih merah. Bapak Ibu, kalau dari tahun 2003 status kita itu sedang. Tetapi 2024 ini saya sebagai pimpinan, saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja cerdas kita, kerja baik kita, dan atas kerja keras dari kita, sehingga karakter kita pada tahun 2004 ini mengalami peningkatan yaitu baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama di layar slide ini. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk membaca dalam hati. Jadi Ibu, kita juga status sama yaitu baik. Dan pada tahun 2024 juga ini statusnya juga sama baik. Tadi juga saya sudah menjelaskan, ya, menginformasikan kepada kita semua. Mari kita tingkatkan. Jangan pernah puas dengan kondisi yang ada. Jangan pernah puas dengan status yang kita peroleh. Mengupaya supaya status ini kita akan tingkatkan. Tentu menuju ke yang berikut, iklim kebinekaan.
Iklim kebinekaan juga sama Bapak Ibu. Ya. Dari tahun kemarin itu baik, tahun ini juga kita memperoleh status baik. Lalu yang berikut, kualitas pembelajaran. Dari kualitas pembelajaran kita di tahun 2023 itu sangat, sekali lagi, kualitas pembelajaran kita di tahun 2023 itu sangat kurang. Tetapi sungguh luar biasa, ya. 2024 ini statusnya itu adalah kenaikannya drastis. Tidak hanya ke sedang, tetapi kita melompat ke yang baik. Sehingga warnanya warna hijau. Sehingga dari kualitas pembelajaran yang baik ini, itu akan berdampak kepada kemajuan peserta didik. Sekarang pada slide ini adalah ringkasan kondisi satuan pendidikan kita di tahun 2024. Jadi ini adalah ringkasan sekian tahun 2023, kemampuan numerasi SD Katolik Datak itu mengalami peningkatan. Ya. Mengalami peningkatan yang walaupun tadi statusnya masih merah. Betul Bapak, 2023 statusnya merah, 2024 juga statusnya merah. Tetapi ada kenaikannya. Ada nilai yang meningkat secara drastis. Sehingga mengalami kenaikan yang sangat sungguh luar biasa. Kemudian dari seluruh capaian tahun ini, kualitas pembelajaran menjadi indikator pencapaian terbaik. Jadi kualitas pembelajaran kita itulah yang terbaik 2024. Karena kualitas pembelajaran kita di 2023 itu sangat, jadi alhasil karena atas kerja cerdas dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu di platform Merdeka Mengajar ataupun kegiatan-kegiatan yang relevan yang lainnya yang sudah Bapak Ibu ikuti, sehingga di 2024 ini kita di kompetensi ini kita sangat naik drastis. Ya. Kemudian gambaran umum yang berikut yaitu kemampuan literasi, dan satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Jadi contoh upaya membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Jadi itu adalah ringkasan kondisi satuan. Terhadap perbaikan ringkasan ini nanti, kita nanti akan membedah, ya, melihat secara bersama-sama raport pendidikan dalam bentuk file Excel nanti. Di situ nanti kita akan menemukan poin atau nilai gambaran umum. Kemudian nanti juga kita akan melihat apa rekomendasi secara keseluruhan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan rekomendasi prioritas. Ya, rekomendasi prioritas yang nanti kita akan kerjakan dalam rangka upaya perbaikan terhadap kinerja kita. Ya. Jadi seperti tadi dari awal sudah menjelaskan bahwa untuk beberapa tahun terakhir ini, ya, kita itu rencana itu berbasis data. Tidak hanya sekedar merencanakan, tetapi kita itu berbasis data. Ya. Sehingga kita dari SD Katolik Datak tentu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional yang sudah membantu kita rambu-rambu dalam rangka perbaikan kualitas kita sebagai tenaga pendidikan. Jadi ini adalah panduan umum pemanfaatan unduhan rapor pendidikan PBD dan PBD. Jadi nanti, ya, di dalam file Excel nanti kita akan menemukan ini. Rekomendasi keseluruhan. Di dalam sheet ini nanti kita bisa melihat rekomendasi secara keseluruhan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di rekomendasi prioritas ini nanti di dalam sheet atau di dalam lembar kerja ini nanti kita bisa melihat beberapa contoh rekomendasi prioritas yang harus dieksekusi oleh satuan pendidikan. Kita nanti akan kembangkan sendiri berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kita di lembaga ini. Kemudian di lembar kerja atau RKT.
Daripada halaman ini kita bisa merencanakan kegiatan tindak lanjut dari hasil rekomendasi prioritas. Apakah kegiatan yang direncanakan itu disertai dengan anggaran dari dana DOSP atau dari sumber lain. Jadi ada kegiatan-kegiatan nanti Bapak Ibu yang tidak semestinya dianggarkan oleh dana BOS. Tidak semestinya dianggarkan oleh dana BOS. Kita bisa melaksanakan kegiatan itu melalui jalur mandiri. Kita membaca di platform Merdeka Mengajar atau referensi-referensi tambahan lainnya. Pada sheet ini nanti semua dianggarkan secara terperinci. Meningkatkan kualitas pendidikan karena anggarannya itu bersumber dari dana BOS. Lalu pada lembar arkas ini nanti di situ nanti akan terperinci. Misalnya nanti kita melaksanakan kegiatan, misalnya kegiatan dalam rangka peningkatan literasi. Lalu di dalam arkas ini kita anggarkan, ya, berapa honor dari narasumber. Bapak Ibu, tidak semau kita itu dipandu dalam juknis BOS. Jadi harga satuan tertinggi itu sudah diatur semua. Kemudian anggaran yang berikutnya, ATK-nya. ATK ini kira-kira ATK yang kita butuhkan itu apa? Misalnya kertas itu berapa rim? Itu dianggarkan secara terperinci. Kemudian misalnya kalau kegiatannya 3 hari. 1 hari itu kegiatan dari pagi sampai sore. Jadi tentu itu adalah butuh konsumsi. Itu nanti kita anggarkan semua secara jelas. Berapa peserta makannya? 1 kali makan itu kira-kira dirupiahkan berapa? Tidak sembarang kita itu adalah ada juknis dana BOS. Jadi baik Bapak Ibu, jadi sekarang ini saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mari kita melihat file Excel gambaran umum tentang pencapaian kita di tahun 2023. Jadi ini Bapak Ibu, ini panduan umum pemanfaatan unduh rapor pendidikan. Saya pikir ini tidak perlu. Jadi yang paling penting itu adalah ini adalah laporan rapor pendidikan kita. Dari tadi saya sudah menjelaskan, ya, semua ya pencapaian kita di tahun 2024 kemarin. Jadi itu sudah tercatat jelas pada file ini. Di sini semua indikator ada. Kemudian label capaian juga ada, kemudian nilai capaian, definisi capaian, kemudian perubahan nilai dan seterusnya itu tercatat jelas pada rapor pendidikan yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini rekomendasi secara keseluruhan Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama dan Bapak Ibu juga bisa melihat di file di layar monitor Bapak Ibu juga di situ ada. Jadi ini adalah rekomendasi secara keseluruhan. Coba Bapak Ibu perhatikan di situ. Kemudian ini adalah rekomendasi prioritas. Jadi Bapak Ibu begini, rekomendasi prioritas ini ya tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menambahkan kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita tawarkan itu nanti akan berdampak pada kemajuan pendidikan kita. Apakah itu terhadap peningkatan kualitas kita sebagai tenaga pendidik atau peningkatan kualitas dari siswa. Pada lembar kerja, ini adalah contoh lembar kerja Bapak Ibu. Di sini identifikasi, di sinilah contoh identifikasi yang kita sudah temui di rapor pendidikan itu adalah dari kemampuan literasi kita itu adalah sangat kurang. Kemudian apa akar masalahnya? Jadi contohnya di sini akar masalahnya itu adalah kompetensi membaca teks sastra. Itu akar masalahnya. Kompetensi membaca teks kita itu sangat kurang. Kemudian bagaimana kita benahi? Contohnya peningkatan kompetensi guru dalam hal ini adalah literasi melalui platform Merdeka Mengajar. Tentu tidak hanya di PMM Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mencari referensi yang lain. Ini hanya sebagai salah satu contoh.
Jadi baik Bapak Ibu, jadi kebetulan kelompok ini adalah kelompok literasi. Di sini ada rekomendasi prioritas yang Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan di kolom-kolom yang sudah ditentukan, seperti tadi yang saya contohkan. Ya. Nanti setelah Bapak Ibu nanti kerja, nanti di print out, lalu hasil print outnya itu nanti dikumpulkan kepada saya, sehingga sebagai rujukan kita nanti untuk membuat perencanaan melalui ATKAS di tahun 2025. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, jadi kebetulan ini adalah kelompok numerasi. Kalau di sana tadi kelompok literasi, kita adalah kelompok numerasi. Nanti tugas dari Bapak Ibu itu adalah mengerjakan rekomendasi prioritas pada form yang sudah ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti mengerjakan itu, berapa anggarannya, kemudian kegiatannya apa, kemudian apakah itu dibiayai oleh dana bos atau tidak, itu nanti tergambar jelas di dalam form ini. Lalu nanti setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan ini, tolong ini nanti dikumpulkan kepada saya, sehingga nanti di tahun 2025 kita merencanakan di ATKAS itu berbasis data yang Bapak Ibu sudah berikan contoh. Baik. Terima kasih kepada kita semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini dan sudah melihat secara bersama-sama presentasi yang barusan saya presentasikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga dengan materi ini kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik, sehingga kelak akan memperoleh hasil yang sangat memuaskan dan sangat menggembirakan untuk kita semua. Demikian saja presentasi saya pada kesempatan ini. Atas perhatian kita semua, saya menyampaikan terima kasih, dan tentu saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan, mohon itu dimaafkan. Demikian saja atas perhatian kita semua, saya menyampaikan terima kasih dan salam Merdeka Belajar.